record dulu. Ya, silakan Pak RT. Ya, terima kasih kepada Ibu Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati, yang kami cintai, sahabat 2889 yang alhamdulillah bisa menyempatkan diri hadir di pengajian bulanan kita ya, setiap Rabu minggu ketiga. Yang kami hormati, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ustadz Albaini Juhdi, ya, sahabat kita juga. Dan terima kasih kepada rekan-rekan pengurus MTA 2889 yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memandu acara pengajian bulan ini kepada saya. Ya, mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar, ya, sesuai harapan kita semua. Amin ya robbal alamin. Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan ridhonya kita sama-sama dapat hadir di pengajian bulanan kita ini. Mudah-mudahan langkah kita, hadir kita ini senantiasa mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Baik, hadirin hadirat semua, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Sebelum kami membacakan susunan acara, izinkan kami atas nama pengurus MTA 2889 menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami pada 1 Januari 2022, alhamdulillah telah melaksanakan rapat koordinasi untuk merencanakan program-program MTA di tahun 2022. Yang pertama, sekilas adalah kita sudah berjalan barbecue, ya, bareng belajar Quran. Itu sudah ada 5 kelas, kelas 1 sampai 4 itu 4 kelas online dan 1 kelas itu offline. Mudah-mudahan akan ada merambah kepada penambahan kelas untuk anggota-anggota keluarga kita seperti suami kita, istri-istri kita, bahkan insya Allah anak-anak kita yang insya Allah nanti sekitar bulan Maret mungkin akan di launching. Nah, selanjutnya juga ada kegiatan-kegiatan nanti ke depannya rihla dan juga wisata religi. Insya Allah akan diumumkan di kesempatan yang lain. Kemudian kami bacakan saldo majelis taklim kita sampai saat ini 10.591.970 rupiah. Nah, kami juga mengajak kepada sahabat-sahabatku semua untuk mendonasikan yang ada keluangan rezeki, infak terbaiknya, ya, seperti yang sudah ada di flyer, ya, ke Bank Syariah Islam, ya, Bank Syariah Indonesia atas nama Febrian Nurpatria dan Sekar Wulan. Ya, kami ulangi saldo hingga hari ini sebesar 10.591.970 rupiah. Baik, itulah sekilas informasi dan selanjutnya kami akan bacakan susunan acara pada pengajian saat ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang nanti insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz
Nurmansyah dan sari tilawah oleh Sri Rahayu. Kemudian tausiah yang disampaikan oleh sahabat kita sekaligus juga Ustadz pembina di MTA 2889 yaitu Ustadz Albaini Zudi. Kemudian yang keempat itu adalah tanya jawab. Terakhir kuis yang nanti akan dipandu oleh sahabat kita Wahyuni Indrawati. Itulah acara pada kesempatan pengajian bulanan hari ini. Baiklah semua, kita buka saja acara kita dengan kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, sudah hadir belum nih Pak Ustadz Mancanya? Sudah siap. Insyaallah. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak Ustadz, nggak kelihatan Pak Ustadz. Ya, selanjutnya untuk acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Ali Imran, ayat 185 hingga 191. Kepada Pak Ustadz Nurmansyah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya dari Bapak Moderator, Bapak Taila. Sebelumnya saya mohon maaf karena kondisi lagi agak kurang fit, kepala masih pusing. Jadi untuk pembacaan Quran ini, tilawah ini akan diwakilkan oleh si bungsu yang kebetulan lagi liburan, lagi ada di rumah. Insya Allah nanti dia bacakan. Yang alhamdulillah dia sudah di kelas 9 atau kelas 3 SMP di Mafaza 4 Tanah Serial Bogor. Kami silakan kepada si bungsu Alzena Green Safira untuk membacakan Al-Quran. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Manca, suaranya boleh didekatkan lagi. Wasfa'na ujurakum yawma qiyamah fama zurziha 'anil wa udkhila fi amwalikum wa anfusikum minal ladina asyraku adan katsiqa wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Alladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Fala tahsabannahum bimafadatin minal 'adzab walahum 'adzabun 'alim. Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Terima kasih kepada Dinda Azina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Sari tilawah. Bunda Sri Rahayu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Next. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Dan ingatlah, ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu, hendaklah kamu benar-benar menerangkannya isi kitab itu kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan menjualnya dengan harga murah. Maka itu seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan, jangan sekali-sekali kamu mengira bahwa mereka akan lolos dari azab. Mereka akan mendapat azab yang pedih. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ya Tuhan kami, sungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Nurmansyah dan Ibunda Sri Rahayu, dan juga kepada kita semua, mudah-mudahan baik yang membaca maupun yang mendengar mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Baik, teman-teman semua, selanjutnya segera kita dengarkan tausiah dari Ustadz Al-Maidin Juhdi, ya, dengan tema pada pengajian bulan ini adalah menyiapkan bekal akhirat. Nah, selanjutnya kepada Pak Ustadz Al-Maidin dipersilakan. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Pak Fatahillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana ala ni'matil iman wa ala ni'matil islam wa ala ni'matil quwwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junubihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, SMA 2889, alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan izinnya, dengan rahmat karunia-Nya di malam hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk bisa berkumpul di majelis dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka mempersiapkan
hari yang tidak ada perlindungan, hari yang tidak ada pertolongan, kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan pada qudwah hasanah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, insya Allah termasuk kita para pengikutnya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Malam ini saya mendapatkan titipan amanat untuk menyampaikan materi dengan tema menyiapkan bekal akhirat. Ini sebenarnya ditujukan untuk saya sendiri, ya. Kita sama-sama mempersiapkan diri kita, apa yang sudah kita siapkan, bekal apa yang sudah kita lakukan untuk satu hari yang tidak ada lagi pertolongan, kecuali dari apa yang sudah kita lakukan. Baik, mohon izin saya share screen. Sudah terlihat ya, Al-Fatihah? Sudah. Sudah, Ustaz, Ustaz. suaranya Iya. kurang keras dikit, Ustaz. Kurang jelas, Ustaz. Sedikit. Suaranya Ya, Ya. masih terasa jauh. masih terasa jauh. Ya, sudah terdengar belum? Belum. Sudah. Terdengar, Ya. terdengar. Baik, teman-teman sekalian, menyiapkan bekal akhirat adalah secara tidak langsung kita mendesain sebuah proposal kematian kita. Kenapa demikian? Ada satu konsep yang perlu kita pahami bersama-sama, bahwa perjalanan hidup kita ini sudah jelas arahnya kemana. Apa yang kita lakukan selama ini ibaratnya adalah seperti kita sedang mempersiapkan ujian. Kalau kalau kita masih ingat waktu kuliah atau waktu sekolah, bagaimana kita mempersiapkan materi bahan untuk ujian. Misalnya kita punya dua contoh, yang A, satu, si A dan si B. Si A mempersiapkan untuk ujian itu. Ya, dia siapkan buku, dia catatannya rapi, dia latihan, semuanya dia siapkan. Apa yang terjadi? Dia sudah tahu, para mahasiswa sudah diinformasikan jadwal ujian. Jadwal ujiannya misalnya tanggal 20 Januari. Maka mereka mempersiapkan. Ya, menjelang itu atau misalnya UTS atau ujian akhir semester, dia siapkan dengan maksimal. Bahkan kalau anak SMA, ya mungkin yang punya putri SMA, bagaimana anaknya dibekali. Masih ingat ya, ikut les sana, les sini, privat sana, privat sini. Apa saja dilakukan untuk agar anaknya di akhir dari ujian itu siap. Ya. Tidak ada yang ketinggalan satupun. Sudah bimbel, privat pula. Ya. Kenapa? Dalam rangka mempersiapkan ujian itu. Nah, apa yang terjadi kira-kira kalau ujiannya terlaksana? Dia siap di hari ujian, ya, di hari dia melaksanakan di jadwal itu dia sudah siap. Apapun yang terjadi, dia sudah maksimal. Bagaimana kalau misalnya ada si B, tahu-taunya satu hari menjelang hari H, dia baru ingat, aduh, saya besok ujian. Ya, sehingga perbekalannya dia siapkan apa adanya tanpa ada persiapan yang maksimal. Sehingga pada hari ujian, dia pun ya bisa beresiko untuk gagal. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita memahami kehidupan kita ini adalah bahwa kematian ini adalah bagian dari persiapan batas kita untuk bertemu dengan kehidupan akhirat. Sama seperti anak-anak yang tadi yang mau ujian. Jadi tidak perlu takut. Ya, bagaimana dia mempersiapkan ini? Ya, sampai saya mengatakan kalau kepada murid-murid saya,
anak-anak waktu kita masih ada ujian nasional. Kenapa harus takut dengan ujian nasional? Loh, kalian sudah belajar selama 3 tahun. Ujungnya adalah memang kalian sudah siapkan. Sama seperti itulah seorang yang beriman. Dia merindukan kematian itu. Dia merindukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hal yang menakutkan. Kenapa? Hari-harinya dia menyusun. Menyusun apa yang sudah saya siapkan. Baik. Nah, ini teman-teman sekalian. Pertama, kita yakin. Adanya satu keyakinan. Semua yang berjiwa, bernyawa pasti akan mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati. Kita semua akan mati. Tadi juga di ayat surat Al-Imran yang tadi dibacakan juga nanti akan kita bahas. Pada satu ketika kita tahu ketika wafatnya Rasulullah SAW itu tersebar berita bahwa Rasulullah wafat. Para sahabat bersedih, tapi mendadak ada seorang sahabat Umar bin Khattab, dia marah. Siapa yang berkata bahwa Rasulullah SAW sudah meninggal? Saya tebas leher. Bapak Ibu sekalian, saat itu mungkin imannya Umar bin Khattab sedang tidak stabil. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an membacakan Quran surat Ali Imran ayat 144, "Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Wa may yanqalib ala akibaihi fala yadurullaha syai'a wa sayajzillahu syakir." Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang bersyukur. Langsung lemes sahabat Umar bin Khattab, dia menyadari bahwa sahabat itu. Keyakinan kita bahwa kita akan mati, ini yang pertama. Kenapa kita mempersiapkan diri? Yang kedua, bahwa kita yakin dunia ini bukan tempat untuk mendapatkan balasan. Tadi dibacakan surat Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kita lihat teman-teman. Ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan di hari kiamatlah seluruh amalan kalian akan disempurnakan, akan diganjar. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini bukan tempat untuk kita mendapatkan balasan. Dan kelanjutan dari ayat ini, faman zuhziha 'anin nari, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, faqad faz. Itulah mereka orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia tidak lain adalah mata, kesenangan al-ghurur yang memperdayakan. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini jelas sekali. Ya, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hambaku, itu kehidupan dunia itu cuma permainan, cuma perhiasan, kita kumpulkan segala macam, itu enggak ada apa-apanya. Bahkan dikatakan di ayat sebelumnya, kalimat sebelumnya, wa udkhilal jannah faqad faz. Yang disebut sukses itu bukan orang yang punya mobil banyak, rumah mewah, ya jabatan tinggi, titel kesarjanaan dan lain sebagainya. Tapi mereka yang dimasukkan ke dalam surgalah yang disebut dengan sukses. Motivasi yang keempat, dunia adalah kehidupan yang menipu.
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan yang menipu. Ya, saya ambil ini ilustrasi jamnya dibalik. Nah, kita kan seolah-olah bagaimana mengejar dunia gitu. Padahal kita sama aja menghitung mundur ini. Ya, jamnya terbalik. Lau kanat dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha. Teman-teman, ini hadis Masya Allah ya, menjadikan apa yang kita cari, apa yang kita kumpulkan selama itu nggak ada nilainya. Seandainya dunia ini di sisi Allah senilai harganya dengan sayap nyamuk, Masya Allah, niscaya Allah tidak akan memberi minum barang seteguk sekalipun kepada orang kafir. Begitu hinanya kehidupan dunia yang penuh dengan segala macam fasilitas, ya itu nggak ada apa-apanya. Di ayat yang lain dikatakan, "Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil." Padahal kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat illa qalil. Tapi kebanyakan kita terkecoh ya, tertipu. Kita begitu mengejar kehidupan, padahal ini nggak akan kita bawa sama sekali. Sama seperti orang yang sedang melaksanakan mempersiapkan ujian tadi. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Wa innad darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Wa ma hadhil hayatud dunya, ini Allah yang bilang nih. Kehidupan dunia itu illa lahwun. Apa lahwun? Yaitu senda gurau. Wa la'ibun, permainan. Wa innar darul akhirata, kehidupan akhirat itulah yang sebenar-benarnya kehidupan. Kenapa di sini para sahabat begitu mengejar? Mereka merindukan kematian. Bahkan ada sahabat itu yang ketika dia baru masuk Islam, dia langsung menjemput syahidnya. Bahkan itu ada kurma yang masih di tangan dilempar untuk menjemput syahid. Nah, cuma masalahnya adalah banyak dari kita yang terkecoh. Ini Allah ingatkan terus. Sehingga apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Ya, ini dia. Kenapa? Maka apa yang harus kita lakukan adalah kita perlu memiliki bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal, ya, itu adalah ketakwaan. Kalau yang kita kejar ya apa, entah itu gelar sarjana atau yang kita kejar mungkin harta yang kita kumpulkan, ternyata nggak dipakai. Ya, punya istri cantik, punya suami ganteng, punya rumah mewah. Apa yang terjadi setelah terbujur? Bahkan mereka yang punya jabatan tinggi sekalipun, ketika misalnya begini, ketika meninggal, apakah masih dipanggil? Tolong dibawakan jenazah bapak ini. Tidak. Tolong mayatnya dibawa ke depan. Sudah jadi seonggok yang tidak memiliki daya upaya apapun. Maka apa yang harus kita lakukan? Bagaimana membekali diri kita. Allah mengatakan dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur. Hendaklah setiap jiwa melihat, memperhatikan ma qaddamat liqad, apa yang sudah dia siapkan. Bekal apa nih? Mungkin pernah dengar ya teman-teman kisah yang menjelaskan ada orang yang 3 orang nih, ya, ketika akan menyeberang sungai atau apalah kisahnya, atau dia masuk ke sebuah gua yang gelap. Dikatakan bahwa nanti kamu akan masuk, ambillah batu-batu yang ada di sana. Nah, kemudian yang satu gimana? Mengatakan bahwa ngapain saya bawa, berat-beratin, ya. Udah dia nggak bawa, tapi karena nurut diambil aja 1. Kemudian ada lagi yang satu segen-segenan tapi dia bawa juga, ya setengah lah. Ada yang nurut diambil sebanyak-banyaknya sesuai dengan kapasitas tas dia. Akhirnya setelah melewati sungai itu atau melewati gua itu, apa yang terjadi? Mereka keluar dan tidak bisa kembali.
mereka dapatkan ternyata batu itu adalah bongkahan. Baru menyesal. Wal tanzur ma qaddamat, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Setiap jiwa memperhatikan dia sudah bawa apa bekalnya. Wattaqullah, hendaklah setiap kalian bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Saya ambil gambar ini kira-kira. Ini keindahan alam yang Masya Allah. Ya, kalau ada yang suka naik gunung, ya kita senang melihat percikan air, gemericiknya air. Kalau kita sudah sampai Pak Manca, mungkin pernah naik gunung, sampai di puncak di mana ya, bisa melihat sunrise begitu indah. Nggak tahu kalau ibu-ibu ada yang pernah naik gunung nggak? Ya, indah sekali. Tapi ternyata ini nggak ada apa-apanya, Bapak Ibu sekalian. Seperti ini kehidupan dunia, bahkan kita mengumpulkan berbagai macam harta. Apa yang kita lakukan? Nah, ini saya ngambil gambarnya rada-rada serem ya, sedikit ya. Ini gambaran yang mungkin bisa kita pikirkan. Ya. Kalau sudah di sini, apa yang bisa kita lakukan? Maka yang kita lakukan adalah menyiapkan proposal kematian. Proposal itu ibaratnya sesuatu yang akan kita ajukan, Bapak. Kalau kita masih ingat, waktu kita mahasiswa, proposal itu adalah sesuatu yang kita siapkan agar dia bisa diterima, ya, layak ini. Ini layak untuk diterima. Oh ya, bagus kegiatan. Kalau proposal itu kita ajukan kepada sponsor, sponsor percaya, ya, sponsor percaya bahwa oh iya memang benar, ya, ini kegiatannya bagus, layak. Nah, seperti itu gambaran ketika perjalanan kehidupan kita, Bapak. Saya gambar di batu nisan saja. Ya, ini kebetulan warnanya pas. Kalau ini kita lahir di sini, ini kita meninggal di sini. Ini ibaratnya adalah garis bilangan atau apapun, garis kehidupan kita. Kalau misalnya di sini kita akil balik, ini belum mendapatkan kewajiban kita. Begitu kita akil balik, perjalanan hidup kita, iman kita kadang naik, kadang turun, kadang anjlok, balik lagi. Bagaimana kita mempersiapkan sehingga akhir dari perjalanan hidup kita ini pas di sini adalah berada di garis Islam. Ini yang kita siapkan, Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah gini, mau teman karib, mau keluarga, mau anak, mau istri, mau apapun, tidak ada satupun yang kita mau. Sehebat apapun dia, secerdas apapun dia, punya koleksi. Mungkin kita pernah dapat video orang punya koleksi mobil mewah sampai 20 ya. Garasinya itu penuh dengan mobil mewah yang harganya mungkin di atas miliaran. Ternyata tidak dibawa. Ya, kalaupun ada, sekarang sebagian orang memasukkan keluarganya tercinta di pemakaman yang bergengsi. Ya, yang konon katanya satu kaplingnya itu berapa tuh Pak Fatahillah? Yang di Kerawang itu apa namanya? Kok saya lupa. San Diego Hills. Oh, ya, San Diego Hills. Itu Miliar. kalau miliar ya, ada yang 100 juta. 100 juta. Kalau miliar itu mungkin yang di Hook ya, yang di Hook. Pakai AC itu. Pakai AC, Ustaz. Oh gitu. Menghadap Jadi kiblat. malaikat masuknya pakai tiket dulu. Ada bodyguardnya. Masya Allah. Bahkan ada tambahan tanah sedikit ya, Pak Indra ya. Ada tambahan tanah sedikit. Nah, apa yang dibawa? Nggak ada. Mau apapun fasilitas tidak. Ya Allah, saya rasanya mikir ya. Ternyata kebetulan beberapa kali saya mendampingi beberapa pejabat yang meninggal gitu. Sehebat apapun salah satu pejabat yang cukup dekat dengan saya karena beberapa kali saya menghadiri pengajian di rumah dia. Dan di akhirnya segala harta yang dia miliki, kehebatan yang dia miliki tidak ada satupun. Maka bagaimana kita mulai mendesain isi dari proposal kita satu demi satu,
Nah, ini saya mulai dari sini. Kenapa demikian? Teman-teman, ini kita rata-rata insya Allah udah kepala 5 ya. Nggak ada yang di bawah kepala 5 kan, nggak adanya Bu Yayu juga kepala 5 kan Bu Yayu ya. Ini ada satu doa yang diucapkan Nabi Sulaiman, Masya Allah, indah sekali. Ya, ketika dia mendapatkan satu kenikmatan, apa doa yang disunahkan untuk dibaca ketika kita masuk di usia 40 tahun. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Indah sekali doanya ya. Rabbi ya Allah, auzi'ni, tolong hamba. Beri kekuatan pada hamba, mudahkan hamba an ashkuro, untuk bisa bersyukur terhadap nikmatakallati an'amta alayya, yang telah engkau anugerahkan kepadaku, wa ala walidayya, kepada kedua orang tuaku, dan mudahkan aku a'mala sholihan, untuk bisa melakukan, mengerjakan amal-amal soleh yang engkau ridhoi ya Allah. Wa adkhilni, dan tolong hamba, masukkan hamba dengan rahmatmu fi ibadikas shalihin, ke dalam golongan hamba-hamba yang saleh. Masya Allah. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau bisa ini jangan dilupa ya. Kita selesai sholat wajib, baca doa ini. Kita bayangkan Allah sudah memberikan kenikmatan pada kita. Usia kita sudah 51, 52. Ini doa dibacakan ketika kita sudah mencapai lewat 40. Allah berikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. 40 tahun. Ya, makan enak, ya, bisa cerdas, bisa cantik, bisa ganteng. Semuanya sudah Allah berikan. Ya. Saya minggu lalu itu, jadi di sekolah saya itu ada 12 anak ABK. Ya. Kami kan, ini mungkin yang guru-guru tahu ya, Bu Yunida tahu, kita wajib menerima anak ABK. Di sekolah saya ada 12. Nah, saya sempat bulan lalu saya kumpulkan semua anak ABK bersama orang tuanya. Kita mau lihat seperti apa. Dan ternyata salah satu anak ABK itu yang minggu lalu sudah saya berikan. Itu dia punya IQ ya Bapak Ibu ya. IQ. Ketika dia dari SD ke SMP, itu IQ-nya 59. 59. Ketika masuk SMA kelas 1, itu IQ-nya 32. Terbayang oleh Bapak Ibu. Jadi dia mengalami sampai turun 27 digit. Saya sampaikan kepada orang tuanya, Ibu, anak ini nggak butuh matematika. Anak ini nggak butuh bahasa Inggris. Dia perlu sesuatu yang memang sesuai dengan bidang. Kalau Ibu masukkan di sekolah saya, di sekolah negeri, ini dia tidak akan mendapatkan kebutuhan dia. Dia butuh SLB. Ternyata anaknya mengalami autis dengan retardasi mental berat. Diajak ngomong aja nggak bisa. Saya langsung berpikir, ya Allah, Allah sudah berikan kita kecerdasan luar biasa. Kok ya sampai sekarang saya masih belum bersyukur. Masih banyak hal-hal yang kita kayaknya hidup itu pengen diraih semuanya gitu ya. Pengen semuanya kita lupa setiap saat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini kita minta Robbi auzi, tolong hamba agar bisa bersyukur. Ketika kita bersyukur, kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana kita berupaya, jangan sampai ada sedikit
apapun perbuatan kita yang justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, ada satu ujian juga yang Allah berikan kepada kita. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kita diingetin nih. Jadi ujian kita yang berikutnya adalah al-mal wal banun. Harta dan anak-anak zinatul hayatid dunya. Perhiasan kehidupan dunia. Kemudian wal baqiyatus salihatu. Apa? Amalan-amalan yang saleh khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itu adalah lebih baik di sisi Tuhanmu dan lebih baik untuk menjadi harapan pegang kita. Bukan lagi anak kita, bukan lagi perhiasan kita, bukan lagi segala jabatan, prestise segala macam, ternyata tidak. Nah, berikutnya, ini Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, Falaimal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa kalian. Walakin akhsha an tubsata dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Akan tetapi aku khawatir ketika dibuka kepada kalian dunia sebagaimana telah dibukakan bagi orang-orang sebelum kalian min qablikum fatanafasuha. Kemudian kalian pun berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatum. Sehingga hal itu membuat kalian menjadi binasa sebagaimana mereka dibinasakan oleh dunia. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, ya teman-teman. Ini hal yang memang perlu kita ingat. Dan di surat yang sering kita bacakan, dibacakan oleh Imam, ya surat Al-A'la, bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sementara sebenarnya akhiratu, kehidupan akhirat itu adalah khairun wa abqa. Ini lebih baik dan lebih kekal. Ini Allah sendiri yang menyampaikan, sehingga kita sudah selainnya, teman-teman, kita harus segera merapat kembali. Segera melakukan sesuatu yang menjadikan kita punya catatan proposal yang siap. Berikutnya, ini masih berbicara ujian dunia. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah, sedang fitnah umatku adalah harta. Masya Allah. Ya. Kadang-kadang kita bangga ya punya ini punya. Padahal nggak ada apa-apanya. Kita percepat sedikit ya. Karena 5 menit Pak Ustadz. Masya Allah. Nah, ini masih berbicara, saya langsung lompat saja. Ya. Nanti kita kasih ruang untuk tanya jawab lebih panjang. Ya, baik. Nah, pesan dari Rasulullah SAW adalah bagaimana beliau Rasulullah mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah kalian di dunia itu seperti halnya orang asing atau orang musafir yang lagi lewat. Ya, kalau misalnya Pak RT lagi umroh atau haji, ya, amin ya insya Allah. Udah Pak RT udah ya. Nah, apa yang terpikir kalau misalnya di hari terakhir umrohnya, yang terpikir itu atap rumahnya, aduh saya akan pulang. Maka dia siapkan bekal. Dia siapkan bekal, oleh-oleh, apa nih yang mau saya bawa buat istri, buat anak, kalau kebetulan berangkatnya sendiri. Kalau berangkatnya berdua istri, ya siapin buat anak. Kalau kita jalan-jalan, ya kita sudah hari terakhir, kita mikir adalah apa yang bisa saya siapkan. Seperti itu kehidupan dunia, teman-teman.
Jadi bagaimana kalau kita memisalkan kita itu orang asing, kita nggak akan lama-lama. Ya, seperti kita berteduh di bawah pohon, tertidur, terus jalan lagi. Ya. Nah, ini seperti ini. Malia walid dunia. Ada apa antara aku dengan dunia ini? Ma'ana fid dunia illa karokibin istada zola tahta syajarah summa roha wa tarakaha. Ya, kita sedang menempuh perjalanan, kemudian berteduh, kemudian istirahat, terus jalan lagi. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama untuk menyiapkan proposal kita? Yang pertama, luruskan niat. Jadi, teman-teman, Bapak Ibu, para ustadz yang ada di sini, para hujaj, kita lurusin niat. Usia sudah 52, ya saya menasihati diri saya sendiri. Jangan sampai apa yang kita lakukan nggak ada apa-apa. Seperti Fata Morgana. Ya, ada seorang qori yang tidak dapat pahala sama sekali. Kenapa? Karena dia menjadi qori niatnya bukan untuk dapat pahala, tapi bagaimana dia pengen untuk biar disebut qori. Ada seorang mujahid yang dia berjihad, ternyata tidak dapat pahala syahid. Kenapa? Karena dia niat bukan untuk membela agama, tapi biar dibilang adalah seorang syuhada dan seterusnya. Yuk, kita luruskan niat kita. Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara. Sesungguhnya ya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Akan dapat apa balasan? Apa yang dia niatkan, manawa. Ini gambarannya adalah kisah sahabat yang ternyata niat hijrahnya bukan pengen karena patuh sama Allah dan Rasulnya, tapi karena pengen dapat seorang wanita yang ikut hijrah yang pengen dia nikahi. Maka turunlah hadis ini. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih. Kisahnya waktu hijrah ya, teman-teman. Barang siapa yang niat hijrahnya pengen dapat Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasul. Maka dia akan dapat Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya. Barang siapa yang hijrahnya untuk urusan dunia, yusibuha yang dia inginkan, awim ro'atin yankihuha, atau pengen dapat wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka dia akan dapat itu saja. Tapi dia nggak dapat balasan yang lebih baik dari Allah dan Rasul. Ya. Dalam surat Al-Qasas disebutkan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghi fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Di sini carilah, berlomba-lombalah apa yang untuk mendapatkan apa yang sudah Allah berikan kepada kalian untuk persiapan darul akhirah. Ya, kita disuruh berlomba-lomba nih, teman-teman. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kalian lupakan urusan kamu tentang dunia. Kalimatnya di sini hanya wala tansa. Cuma jangan dilupakan. Kita diminta oleh Allah bagaimana? Ambil sebanyak-banyaknya persiapan akhirat. Dunia jangan ditinggalkan, tapi cukup jangan dilupakan. Ya, lanjut. Apa yang terjadi bila niat tidak lurus? Nah, ini kita coba. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Sabit, man kanat dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainai wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu wa man kanat al-akhirah niyatahu jama'allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang dunia menjadi keinginan besar di hatinya, maka yang pertama adalah Allah akan mencerai-beraikan urusan. Ya. Dan Allah jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Rasanya kurang aja gitu. Aduh, rasanya saya udah punya rumah, masih kurang kan punya rumah lagi. Saya udah punya mobil, pengen punya mobil lagi. Saya sudah punya HP, pengen punya HP lagi. Saya sudah ini nggak pernah cukup. Dan dunia tidak akan datang kecuali yang dia tuliskan saja untuknya. Seperti itu. Lanjut ya. Berikutnya adalah ini disebutkan ya, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha
nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubqasun. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan dari amalan tersebut tanpa dikurangi. Tapi apa alasan buat dia di akhirat? Mereka itulah orang yang tidak mendapat apapun dalam kehidupan akhirat kecuali api neraka. Masya Allah. Berikutnya Allah akan kumpulkan ya urusannya hanya kepada dia. Dia akan diberikan seolah-olah sibuk, nggak pernah sempat ngaji. Sholat itu rasanya di akhir aja udah susah. Kalau buka Quran itu bisa dapat satu halaman itu bisa seminggu hebat. Kenapa? Karena sibuk. Ada aja. Habis ini ada aja tamu, ada saudara. Allah bikin dia sibuk dengan urusannya sendiri. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang berdoa, ya Allah, berikan kami dunia sementara akhirat tidak ada bagian dalam doanya tersebut. Masya Allah. Allah akan bikin dia sibuk terus. Nah, coba kita evaluasi ya. Saya lanjutkan. Belum jalan ya Bapak? Nah, tadi sudah dunia tidak akan mendatangi kecuali sesuai yang dia tuliskan untuk. Ini saya skip. Yang kedua, setelah kita luruskan niat, maka bagaimana kita kelola waktu kita dengan baik dan bersegeralah dalam beramal. Jangan menunda-nunda. Ya. Ada hadis yang disebutkan, ya ini hadisnya Masya Allah, moga-moga jadi menyemangat buat kita semua. Badiru bil a'mali salihan fitatan. Ini ada salah. Kaqita'il lailil muslim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ya. Kita diminta segera melakukan amal soleh sebelum datangnya fitnah seperti malam yang gelap. Ada orang yang paginya masih beriman, sorenya udah kafir. Ada yang sorenya masih beriman, paginya sudah kafir. Dia menjual agamanya karena untuk mendapatkan keuntungan dunia. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mulai kita menata waktu kita. Ya, kira-kira bangun tidur, apa yang kita lakukan? Lebih banyak manfaat untuk bekal kita kah atau tidak? Ya, bagaimana kita tanamkan kerinduan kita untuk segera? Ya, apa bekal saya? Kita nggak tahu sekecil apapun yang kita lakukan itu mungkin yang memberikan manfaat. Maka sekecil apapun jangan ditinggal. Yang terakhir adalah bagaimana kita kondisikan diri kita bersama orang-orang saleh, lingkungan kita, orang-orang yang bisa mengingatkan kita. Kita bersama siapa yang mendampingi kita. Kalau dia itu adalah misalnya seorang pemain bola, maka teman-temannya pemain bola. Kalau dia pemain musik, maka teman-temannya tentu pemain musik. Kalau dia adalah yang biasa, mohon maaf, misalnya biasa nongkrong, maka dia teman-temannya adalah yang biasa nongkrong. Nah, kondisikan agar akhir dari perjalanan hidup kita, yang tadi saya sampaikan, ujungnya itu adalah kita berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lupa udah pernah cerita belum di forum bulan lalu, ya bagaimana seorang yang meninggal itu karena dia sudah biasa berjudi, pada saat sakaratul maut dia nggak bisa meninggal. Tapi begitu teman judinya datang dan dia bertemu dengan istilah judinya, baru dia meninggal. Masya Allah. Na'udzubillah. Nah, jangan sampai ini yang terjadi pada kita, usia kita sudah 52, 51, tapi kita masih jauh dari bersama orang-orang saleh, ya lingkungan yang saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajah. Coba kita lihat, saya bahas ini ayat terakhirnya ya. Wasbir, bersabarlah kalian nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajah. Ini yang pertama. Bersabarlah diri kalian bersama orang-orang yang senantiasa mengajak kepada Allah.
bil ghodati wal ashi, di pagi hari dan sore hari. Dalam rangka apa? Yuriduna wajah. Ya, ini kita lihat Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata fi'il mudhari, senantiasa. Jadi bukan hanya ketika di masjid, ketika di pengajian, tapi bagaimana perintah Allah, bergabunglah kalian bersama orang-orang yang senantiasa mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi dan sore hari. Artinya senantiasa. Wala ta'du aynaka anhum turiduna wajah. Turiduna zinatal hayatid dunya. Dan janganlah kalian memalingkan ya mata kalian karena mengharapkan zinatal hayatid dunya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattabahawahu kana amruhu. Dan janganlah kalian mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wattabahawahu, dan mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, dan mereka itu sudah melampaui batas. Teman-teman sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, tiga ini mungkin bisa menjadi pembahasan kita malam ini. Ya, kita siapkan proposal kita, kapanpun Allah panggil kita, insya Allah kita siap. Tidak ada satu menit pun waktu yang kira-kira akan menjadikan kita justru lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah menjadi pengingat saya sendiri, ya, dan insya Allah juga semoga teman-teman pun bisa semakin bersemangat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dan menyelesaikan sisa usia kita senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita ya sambil mempersiapkan teman-teman ya yang mau bertanya dengan Pak Ustadz Albaini, ya, sekedar menyimpulkan bahwa kita harus mempersiapkan bekal akhirat kita ini, ya, karena kita pasti akan mati. Dan dunia ini adalah tempat bukan ganjaran. Nah, marilah kita persiapkan kehidupan akhirat ini dengan proposal terbaik kita. Kita luruskan niat kita dan bersegeralah dalam berkebaikan. Nah, kami persilakan kepada teman-teman ya yang ingin bertanya kepada Ustadz Albaini, bisa melalui chat ataupun raise hand kali ya. Silakan. Ya, silakan yang mau bertanya. Ada pertanyaan dari Dewi Fitri Lestari. Oh ya. Ya. Ini Pak Ustadz, izin bertanya, ketika merindukan bertemu Allah Subhanahu wa taala, ingin segera meninggalkan dunia penuh fitnah ini, bolehkah seseorang minta disegerakan ajalnya? Terima kasih. Satu pertanyaan. Ya. Mau langsung dijawab apa nunggu yang lain? Sambil nunggu ya Pak Ustadz. Langsung ya. aja. Jawab aja Pak Ustadz ya. Silakan. Suaranya belum muncul, Pak Ustadz. Belum kedengeran Pak Ustadz suaranya. Suaranya masih mute, Ustaz. Nah. Sudah terdengar? Sudah, Ya. sudah. Ya. Baik. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, merindukan bertemu dengan Allah itu bukan minta disegerakan ajalnya. Ya, bagaimana kita yakin Allah sudah menetapkan ajal kita. Justru ini ujian buat kita. Kadang-kadang ada orang ujiannya itu sakit. Ujiannya ekonomi, ujiannya masalah keluarga, entah itu masalah istri, masalah suami, masalah anak, masalah pekerjaan, semuanya banyak. Dan itulah ujian yang akan justru meningkatkan kekuatan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguji kita. Jadi bukan minta disegerakan, tapi justru semakin mendekatkan diri kita pada Allah. Ya Allah, indahnya ketika kita sudah mentok ya, mentok apa misalnya?
utang ya, ada teman saya itu sampai utangnya 2M ya. Kebayang Bapak Ibu, 2M tuh banyak Bu Ida ya. Nggak tahu kalau menurut Bu Ida banyak apa enggak tuh 2M ya. Gara-garanya dia salah hitung. Salah hitung namanya udah qadarullah lah, rugi dia. Dagang, bisnis, 2M. Itu orang kalau nggak siap imannya, itu seperti apa? Ya. Atau ujian sakit yang bertubi-tubi. Saya pernah di Depok itu, yang rumahnya di Depok, malam takbiran. Malam takbiran itu ada di Depok Timur itu, saya dapat informasi, pas malam takbiran ada yang bunuh diri. Dia nggak siap untuk menghadapi ujian yang Allah berikan. Justru ketika Allah berikan ujian itu, Allah ingin menguji kita makin dekat nggak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau justru makin menjauh. Di situ kenikmatan kita. Masih ingat bagaimana kata-kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang aku rindukan adalah malam hari ketika aku bisa bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi dia siang itu begitu sibuknya urusan negara. Ya, kalau Fatailah itu urusannya RT. Ya, urusannya RT. Ini Umar bin Khattab urusannya negara. Apa yang dia rindukan adalah malam hari dia bisa qiyamul lail. Berarti Pak RT juga qiyamul lailnya juga sama. Iya, itu yang dirindukan. Jadi teman-teman Bu Dewi dan yang lainnya, ya disitulah kekuatan kita untuk bisa terus merasakan kenikmatan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin kencang ujian, makin kencang kita dekat dengan Allah. Gitu Pak RT. Ya, terima kasih Pak Ustadz Alwaini. Masih ada lagi? Silakan teman-teman. Bu Yayu, Raisen itu. Iya, terima Ya, silakan. kasih. Ya, Ustadz, beberapa kali itu saya pernah membaca bahwa ketika seseorang itu sudah mendekati waktu ajalnya itu ada diberi tanda-tanda seperti itu. Ada yang bilang pernah baca itu 3 bulan sebelumnya itu kedutan. Pokoknya banyak lah. Maksudnya ada step-stepnya gitu. Apa namanya? Kemudian sampai beberapa hari sebelumnya itu sudah ada tanda-tanda gitu. Cuman mungkin apakah itu benar gitu informasi seperti pokoknya sekitar 3 bulan lah ada tanda-tanda seperti itu yang dirasakan oleh mungkin orang tersebut seperti itu ya. Apakah itu benar informasinya? 100 hari kalau nggak salah saya pernah baca. 100 hari ya, nggak tahu saya, pokoknya itu pokoknya dari waktu 100 hari sampai waktu ajalnya tiba tuh ada berbagai tanda-tanda kayak gitu yang membuat bahwa memang itu sudah mendekati ajalnya seperti itu. Apakah itu benar informasinya atau gimana gitu? Karena juga jadi apa ya pikiran juga seperti itu karena Bu Yayu udah kedut-kedutan ya? Enggak. Kalau Sinyal, kedutaan langsung mikir apa ini Sinyal. 100 hari sebelumnya. Iya. Ya itu sih pertanyaannya. Apakah itu benar? Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya sinyal itu sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, sudah ada pada kita saat ini. Yang pertama apa? Rambut kita sudah beruban. Itu sudah sinyal untuk kita kembali. Jadi orang kalau sudah ada ubannya, nah itu Pak RT sudah ngaca Pak, ngaca ya. Nah, itu sudah harus mengaca. Terus gigi sudah mulai tanggal ya. Nah, terutama ibu-ibu. Kenapa? Nah, zat tulangnya sudah berkurang. Kalsiumnya. Bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak sudah mulai patah. Kemudian bangun dari duduk aja udah susah. Coba ini kan pada duduk nih, coba suruh bangun cepat. Beda. Ya. Itu sudah tanda-tanda bahwa kita sudah harus kembali kepada Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, berikutnya ada yang menyebutkan seperti itu. Ya. Tapi siapa yang tahu? Bahkan bagaimana sisa dari usia ini, kita minta bersyukur ternyata ada orang yang justru di waktu-waktu terakhir itu Allah berikan kesempatan untuk dia taubat.
Ya, Allah berikan dia tobat. Masalahnya entah itu kedutan, entah itu dia ngasih fatwa, ya, atau apa, ngasih apa namanya satu pesan kepada keluarganya, ternyata kok nggak mati-mati, gitu. Kita nggak ada yang tahu. Itu hanya analisis orang, ya, bahwa ini 100 hari dia akan kedutan, kemudian 40 hari dia begini. Siapa yang tahu? Baru tahunya setelah dia meninggalkan. Oh iya ya, 40 hari kemarin dia bilang begini. Kenapa nggak dibilang dari pas 40 hari? Ya kan? Kalau dibilang 40 hari nih Bu Yayu kedutan 100 hari. Pas 40 hari nyesek-nyesek. Wah, ini berarti saya 40 hari lagi. Semua bisa siap dong. Kan logikanya begitu. Tapi tidak ada yang tahu, Bapak Ibu semua, teman-teman. Itu hanya sinyalemen yang Allah berikan kepada kita. Tapi adalah rasa syukur ketika kita menyisakan sisa waktu itu justru. Ini forum ini adalah forum untuk kita kembali sebenarnya. Untuk kita kembali. Sudah kita diingatkan, Al-Bain ini sudah diingatkan dengan ayat yang kita baca ini. Masih juga belum tobat Al-Baini. Ya Allah, udah. Gitu. Ya, taunya besok siapa yang mau daftar nih? Ya, kita nggak tahu. Saya lihat di grup itu Pak RT nganterin bawa ambulan. Ya Allah, itu kan sebenarnya peringatan gitu. Ya, warganya ini harus ini 1, 2, Masya Allah. Ya, itu peringatan. Ya, dan sebaik-baik peringatan, pelajaran adalah kematian. Jadi kembali kepada pertanyaannya Bu Yayu tadi, ya, tidak ada yang tahu. Itu hanya analisis orang-orang. Ya, setelah orang itu tiada. Oh iya, dia melakukan ini, dia melakukan ini. Tapi kita berharap akhir dari kehidupan kita adalah husnul khotimah. Itu saja. Ya, masih ada Pak Ustadz nih. Ya. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah karma itu terjadi dan reinkarnasi? Iya. Ya. Ini pertanyaan dari Bu Ida ya? Ya, kayaknya. Iya nih, kita dulu baca buku-buku ini ya, India ya. Nah, kalau di dalam ajaran kita, Rasulullah tidak pernah menyatakan adanya karma, ya, reinkarnasi. Semua itu, kalau bicara karma, hukum Allah itu, Allah tidak akan zolim kepada hambanya. Tidak ada sekecil pun catatan yang saya sudah bahas kan pada bulan lalu. Wa wudi'al kitabu fatarol mujrimina musyfikina mimma fi. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Jadi orang yang berdosa itu ketakutan. Ini buku catatan apa ini? Tidak ada yang lewat satu pun yang kecil maupun yang besar. Illa ahsaha. Wajadu ma'amilu. Dan Allah tidak akan menzolimi hambanya. Jadi nggak ada, karma itu nggak ada. Semuanya akan dapat balasan. Kalau misalnya nih kita dizolimi sama orang, ya Bapak Ibu, kemudian kita nggak bisa balas, yakin ada istilah orang Jawa, Gusti Allah kagak tidur. Yakin. Hukum Allah itu pasti akan terlaksana. Kalau tidak dilaksanakan Allah segerakan di dunia, jadi ada azab yang Allah segerakan di dunia, itu tidak akan dituntut lagi di akhirat. Contohnya apa? Hukum Islam yang diterapkan. Ketika kita melakukan satu kesalahan dan diterapkan hukum Islam, maka dosanya tidak akan dituntut lagi di akhirat. Sudah dibayar. Nah, ada yang disegerakan oleh Allah dalam rangka apa? Rasa sayangnya Allah kepada kita. Masya Allah, kita dikasih apa? Contohnya apa? Dikasih sakit, ya, kepentok, ya, aduh sakit nih. Terus kita sabar. Itu menggugurkan dosa-dosa kita. Masya Allah. Ya, terus apa nih? Nggak sengaja kita apa sehingga kita mengalami sakit dan kita ikhlas menggugurkan dosa-dosa kita. Bahkan di dalam salah satu hadis, ketika kita bertemu dengan saudara kita, saya ketemu dengan Pak RT, Assalamualaikum. Itu sunnahnya pegangannya dilamain. Selama dia pegangannya itu terus, ini berguguran dosa-dosa. Amin, amin, amin. Masya Allah. Nah, jangan salaman tuh begini, terus gitu doang.
Ya, apalagi kalau di masjid begini, ya yang nggak ada yang ini. Kita sunnahnya adalah apa namanya? Berjabat. Berjabat tangan. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Nah, ada juga yang dosanya dibalas di akhirat. Itu Allah yang tahu. Bahkan Rasulullah pun tidak tahu. Nah, kemudian reinkarnasi pun itu tidak ada. Ya, nenek kita hidup lagi gitu kan, menjelma atau artis hidup lagi, enggak. Itu tidak ada dalam ajaran kita. Itu saja. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, masih adakah teman-teman? Masih diberikan waktu? Ya, Pak Ustadz jangan kemana-mana dulu ya. Sambil ini nanti Bunda Wahyuni udah siap untuk kuis. Nah, Insyaallah. ya, nah, yuk teman-teman. Ini ada lagi nih. Oh, Ada lagi dari Nani. Oke, ya dari Nani. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Dulu saya pernah mendengar tentang proses sakaratul maut itu ada yang lepasnya jiwa lewat hidung, ada yang lewat mata, mulut, dan sebagainya. Benarkah demikian? Nah. Ya, makasih teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Berbicara tentang sakaratul maut, ini adalah satu hal yang sangat mengerikan. Kalaupun kita pernah melihat, enak ya meninggalnya ya, itu tersenyum. Enak ya meninggalnya cepat. Ya, ada bapak-bapak udah tua, kok saya nggak meninggal-meninggal. Itu teman saya udah meninggal duluan, enak lagi meninggal. Bapak Ibu, sakaratul maut sesuatu yang sangat berat. Bahkan Rasulullah saja mengalami sakaratul maut. Sakitnya Rasulullah itu 2 kali sakitnya kita. Ya, pada saat di akhir-akhir menjelang ajalnya itu Rasulullah panasnya luar biasa, dan itu dilap ya, dimandikan dengan air supaya dingin. Itu sampai sahabat itu, ini ya Rasulullah, kau parah sekali. Sesungguhnya sakit aku ini 2 kali lipat dari yang kalian rasakan. Dan pada sakaratul maut kita tahu ya, mungkin sudah sering kita dengar kisahnya bagaimana sampai malaikat Jibril pun tidak sanggup untuk melihat sahabatnya ketika Rasulullah itu akan dicabut, karena begitu mengerikan. Termasuk mereka-mereka yang kita lihat sedang sakaratul maut, itu sebenarnya dia merasakan sakit. Saking sakitnya, ya, itu tidak bisa mengeluarkan suara. Kenapa? Tenaganya sudah habis. Ya. Orang yang sudah begitu sakitnya, nggak ada lagi tenaganya. Tapi bagaimana prosesnya? Allahu a'lam bishawab. Ya, ditarik dari bawah ke atas, ditariknya seperti apa? Hanya Allah yang tahu. Ya, kita nggak bisa lihat. Nah, tuh lagi ditarik tuh. Nah, tuh berhenti tuh. Nggak ada yang tahu. Tapi kita yakin dari hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa sakaratul maut itu adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Sakarat itu sesuatu yang berat, ya, pada proses akhir dari kematian. Jadi kalau ada yang mengatakan ini lewat hidung sampai mata, mulut, Allahu a'lam bishawab. Saya juga tidak pernah mendapatkan seperti itu, tapi kita yakin bahwa sakaratul maut itu ada sesuatu yang kita minta doanya dalam setiap sholat. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami dalam sakaratul maut. Ya, Bapak Ibu mungkin sering dengar ya, kalau di kisah-kisah mereka-mereka yang punya utang, punya masalah di dunia, itu salah satunya sakaratul mautnya juga susah. Nah, tolong kita di usia 52 ini kita selesaikan. Ya, kalau masih punya hutang, punya tagihan, kalau ada utang orang pada kita, udah ikhlaskan. Supaya kita nggak ada yang beban-beban yang menahan kita. Ya, apa saja kita nggak tahu, Allahu a'lam bishawab. Sambil kita juga minta maaf. Kalau yang ibu-ibu sebelum tidur minta maaf sama suaminya. Pak, maafin mamah ya, kan gitu ya. Sehingga dia merasakan lepas apapun yang terjadi. Dia siap untuk menghadapi sakaratul maut. Bahkan sampai ada yang pada saat tidur, ya bangun sudah nggak hidup lagi. Apa dia mengalami sakaratul maut? Mengalami sakaratul maut.
Orang yang tenggelam di laut mengalami sakaratul maut. Semuanya. Bagaimana prosesnya Allahu a'lam bishawab. Itu Bu Nani. Ya, Bu Nani, gimana? Sedang bertanya? Apa sudah jelas? Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Syukron. Ya, baik. Kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nah, sekarang ke Bunda Wahyuni, kami persilahkan untuk kuis. Ya. Masih ada itu yang tanya tuh. Baru muncul lagi. Oh iya. Oh iya, terima kasih Bang Indra. Ya, langsung ada dua pertanyaan nih Pak Ustadz. Apakah utang yang akan dibayar oleh ahli waris, arwahnya belum akan diterima? Maksudnya apa nih? Ya, Apakah kalau utangnya belum dibayar, Ya, ruhnya masih gantung. ya. Kemudian apakah ketika kita minta ampun kepada Allah, apakah Allah mengampuni dengan menghapus dengan benar-benar hilang sehingga tidak diperuntukkan lagi di akhirat kelak? Ya. Pertanyaan pertama. Itu dari Bang Eri itu Pak Ustadz. Ya. Untuk hutang ini kenapa pada saat menjelang dimakamkan ya, setelah kita sholat jenazah atau sebelum sholat jenazah biasanya ada dari perwakilan keluarga bertanya, kalau ada hutang-hutang tolong sampaikan ke ahli waris. Kenapa? Ini yang akan menahan si mayit untuk prosesnya dia. Dia akan menderita. Ya. Nah, daripada ahli waris kita yang ngurusin belum tentu bisa segera diselesaikan, lebih baik dari sekarang kita selesaikan. Ya, Bapak Ibu. Kalau saya rekomendasikan, nah mulailah kita berhenti berhutang. Yang tidak prioritas tidak perlu kita berhutang. Kenapa? Hutang ini yang akan menghambat kita. Itu ya. Nah, kita juga pesan ke anak kita, ke istri kita atau suami kita, ya, "Mah, kita masih punya hutang nih, rumah belum lunas." Ya, atau hutang atas nama bagaimana? Itu harus selesai. Kenapa? Ini yang akan menahan kita, Bapak Ibu. Yang kedua, ketika Allah sudah mengampuni kita, tidak ada yang bersisa. Allah itu Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Kalau sudah selesai, nggak akan diminta lagi, nggak akan diperhitungkan. Gimana kalau dosa kecil? Ya, kita sudah pernah belajar ya, dosa kecil itu bisa dihapus dengan istighfar. Ya, dengan kita melakukan apa? Menutup dengan amal-amal kebaikan. Dosa kecil itu seperti apa contohnya? Misalnya kita lalai dalam sholat, misalnya wudhunya tidak sempurna, ya ini sikunya nggak nyampe air, itu dosa kecil. Atau auratnya terbuka, kita minta sama Allah, ampuni ya Allah, ampuni hamba. Kita tutup dengan amal perbuatan yang lain, misalnya sholat sunnah. Sholat sunat itu menutup sesuatu yang menjadikan jadi yang tadinya tidak sempurna menjadi sempurna. Ya. Tapi ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan kita menyelesaikan dengan orang yang bermasalah. Ya, hutang piutang, kemudian hal-hal yang menjadikan hubungan kita tidak baik. Nah, itu kita selesaikan. Makanya Bapak Ibu, mumpung kita masih diberikan kesempatan sama Allah, nah kita selesaikan. Yang masih punya hutang, selesaikan hutangnya. Yang suka ngutang panci, ya Bu Wai kan udah nggak ngutang panci lagi kan? Nah, udah, pancinya sudah banyak, jangan ditambah lagi. Ya. Nah seperti itu gambarannya, ya. Dan kalau sudah selesai, Allah nggak nagih lagi, Masya Allah, udah di dunia di ini kan di akhirat enggak. Allah itu Maha Adil, ya. Cukup Pak RT?
Masih ada yang bertanya. Oh, masih ada? Ya, semua tentang Utang, masalah utang. Iya, Masya Allah. Saya jadi takut nih kalau jangan-jangan dari Pak Bahrun. Kalau orang utang di bank kan ada asuransinya. Nah, kalau si pengutang meninggal dunia, maka hutangnya lunas karena ada asuransinya. Apakah si pengutang secara agama masih punya utang? Ini sebenarnya pembahasannya panjang ini kalau bicara asuransi. Ya. Tapi singkat saja, ini berdasarkan akadnya. Ya. Akadnya apa? Kalau memang akadnya lunas ya selesai. Jadi dipastikan dalam setiap transaksi Bapak Ibu, tolong akad. Ya, niatnya apa, akadnya apa? Akadnya ketika kita minjem nih, misalnya suka banyak kan yang datang ke kita. Ya Pak RT apalagi didatengin Pak RT, pinjem dong buat beli beras. Ya, gimana kira-kira? Akadnya apa? Pinjam. Ya pinjam. Tapi dalam hati Pak RT sudah diselesaikan. Udah saya nggak pinjemin. Itu monggo antara Pak RT dengan orang itu. Tapi orang itu merasa bahwa dia masih berutang. Tapi ketika Pak RT sudah mendeklarasikan dalam dirinya, apalagi dibunyikan, itu Masya Allah, itu ke lapangan dada kita. Sudah Bu, bawa aja nih, ada 2 liter, bawa. Maka itu selesai. Ya. Jadi bicara akad. Saya tidak bicara membahas tentang asuransinya dulu ya, ini panjang pembahasannya. Intinya akadnya selesai, maka dia tidak akan dibebani hutang. Kemudian dari Bu Teti. Ya, mirip-mirip tuh Pak Ustadz. Pertanyaan lanjutan tentang utang, Masya Allah. Misalnya ada hutang di bank yang belum lunas, namun ada kebijakan bank apabila orang tersebut berhutang, kemudian meninggal, hutangnya akan dianggap lunas, tidak menjadi tagihan ke ahli warisnya. Ya. Sama ya. Jadi akad. Tolong ketika kita berhutang ke bank, ya ini udah usia 50 masa masih utang nih, Masya Allah. Ya, kalau bisa segera dituntaskan. Kalau memang akadnya, biasanya memang begitu akadnya, insya Allah tidak akan dibebankan. Ya, karena sudah bunyi dari pihak bank bahwa kalau si penghutang ini atau apa namanya, apa istilahnya itu, orang yang meminjam ini meninggal, maka selesai ya sudah. Itu dia tidak akan dituntut. Itu ya Bapak Ibu. Masih ada. Bagaimana jika si mayat punya piutang? Haruskah ahli warisnya menagih? Masya Allah. Harus. Ya Allah, ini masalahnya ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ya Bapak Ibu, kita harus berbesar hati. Kemarin pada saat pandemi itu ada yang menghubungi saya, kakaknya meninggal. Itu meninggalkan piutang. Ya. Ini gimana statusnya? Nah, ini harus jelas, makanya ketika kita memberikan hutang atau kita berhutang, sebaiknya ada catatannya. Satu, ada catatan atau minimal kita sampaikan ke orang terdekat kita. Ya, entah istri atau suami kita atau anak kita. Ya, Mah, aku punya hutang sama bapak itu 10 juta. Ya, udah bunyinya itu saja. Bisa jadi itu sebagai tanda-tanda. Tapi memang kita harus selalu menyampaikan sebelum tidur, kita disunahkan untuk menyampaikan wasiat. Ya, entah itu wasiat apapun termasuk hutang. Nah, permasalahannya adalah kalau keluarga tahu, kalau keluarga nggak tahu ya sudah, itu diserahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak mungkin lagi. Nah, tapi kalau misalnya dia itu keluarganya tahu, istrinya tahu nih, suaminya punya piutang. Nah, gimana? Ya sudah, dia kembalikan, mau diikhlaskan atau tidak. Itu kembali dengan hubungan antar manusianya. Kalau mau diikhlaskan itu lebih utama. Kalau mau dilihat ibu masih bisa membayar, monggo. Tapi jangan menjadikan si mayit ini, orang yang meninggal ini menjadi beban, Bapak Ibu. Ya, dia sudah meninggal itu bebannya luar biasa. Ditambah dengan kita gara-gara ini malah jadi ribut. Entah itu dengan saudara, dengan tetangga, dan lain sebagainya. Gitu ya.
Pak ini Ah, siapa nih juara? Ustadz Beni, sedikit Oh iya, di- silakan Pak Indra kalau mau menambahkan, monggo. itu pertanyaan yang ditanya oleh Bu Era itu piutang ya. Jadi si mayat itu punya uang di orang lain maksudnya Iya. gitu. Nah, orang lain ini belum sempat bayar, yang utangin meninggal gitu. Nah, ini yang cukup cukup kompleks ya masalahnya. Apakah dia masuk ke dalam yang namanya jadi harta warisan kah, atau dia berurusan langsung dengan si mayatnya nanti di sana gitu. Kan kalau piutang berarti kan dia harus bayar, tetap bayar. Kalau dia ngutangnya dengan si mayit, nah ini masih jadi apa namanya beda pendapat itu, apa dia masuk ke dalam nanti jatuh kepada warisan ataukah tidak. Kalau tidak berarti kan diselesaikannya di sana, sementara kita tidak tahu apakah si mayat sudah membebaskan atau sudah mengikhlaskan hutangnya dia ke orang lain, itu belum ya, makanya ini butuh pembahasan yang lebih detail lagi, karena ada juga pendapat yang mengatakan bahwa si penghutang dia wajib mengembalikan kepada ahli warisnya. Nah, nanti tinggal bagi kepada ahli warisnya seperti apa nih. Jadi untuk dimasukkan ke dalam warisan gitu. Tapi ada juga yang mengatakan nggak seperti itu. Makanya perlu teman-teman kalau ada prinsip seorang dalam menghutangkan, kalau kira-kira itu nanti membebani si penghutang, lebih baik kita jangan berikan bantuan atau hutang pinjaman. Kalau mau membantu, ya berikan saja dengan ikhlas nih untuk antum dah. Nggak usah dibalik-balikin lah gitu kan. Kalau kita siap seperti itu, kalau kita nggak siap, mendingan nggak usah. Karena membebani dia juga nanti. Karena masalah hukumnya antara si penghutang dengan yang menghutangi, itu interpersonal dia, tidak melibatkan ahli keluarganya gitu. Nah ini yang kita harus hati-hati. Jangan juga kita melihat teman kita ya justru dia nggak sanggup nih, ini kita mengikat dia, ya nantilah kita ikhlaskan. Dan itu nanti ada hadis yang pernah saya tahu, dia nanti di akhirat di yaumul qiyamah itu di hari hisab itu ada satu orang yang menuntut kepada Allah, ya Allah saya nggak bisa menerima untuk menambah amal baikku, aku menagih dari amal baik dia, padahal dia sudah tidak punya lagi, udah ngepas gitu kan. Akhirnya hanya masalah hutang yang pernah saya baca dalam hadis itu, akhirnya dia bisa mati masuk ke neraka hanya gara-gara utang dia yang belum dimaafkan. Kemudian Allah memperlihatkan sebuah istana, rumah yang megah. Bilang, ya Allah, itu istana siapa? Untuk siapa itu? Itu untuk orang yang mau memaafkan ya, dan mengikhlaskan saudaranya berhutang. Karena seorang syahid pun kalau dia sudah berhutang, dia belum tentu bisa masuk surga. Makanya akhirnya si orang ini, seorang mukmin ini mengikhlaskan. Karena apa? Dia tahu rumah itu adalah untuk orang yang mengikhlaskan saudara yang berhutang untuk bisa bebas dari jeratan hutang di akhirat itu. Selamatlah dia. Nah, itu mungkin ada baiknya kita juga meminjamkan atau menghutangkan saudara kita ini atau teman kita, harus pikir-pikir apakah akan membebani dia atau tidak. Kita kan nggak tahu umur kita juga. Ataukah kita ikhlas, udah nih antum bawa aja, nggak perlu diinikan, dan itu jaminannya rumah di surga kata Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Makanya ada sedikit tambahan ya Ustadz Beni ya. Ada seorang teman, seseorang lah ya, seorang dai, itu kebiasaannya di bulan Ramadan, tahu apa? Kebiasaan dia adalah setiap bulan Ramadan dia menghubungi teman-temannya punya hutang dengan dia. Dihubungi bukan ditagih, bukan, tapi akhi, insya Allah hari ini dan bulan ini antum bebas dari hutang-hutang yang ada di Anda. Itu ada kebiasaan seorang yang seperti itu di bulan Ramadan, karena dia Bang Indra, ya. Bisa dipersingkat Bang Indra? Ya, itu tambahan aja mungkin. Ini masalah hutang, ngeri kalau betul. kita ke depannya. Ya, begitu aja mungkin. Kalau ada yang baik bisa dicontoh, kalau seandainya mungkin kurang berkenan ya maaf
1000 kali maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Indra. Ini ada permintaan, ada pembahasan khusus. Ya, sepertinya begitu Pak Ustadz. Nah, Monggo. nanti. Ah. Next pengajian berikutnya. Ya, barangkali cukup semua teman-teman. Ya, selanjutnya kami persilakan Mbak Wahyuni untuk memandu kuis. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak MC. Baik teman-teman sahabatku yang insya Allah dirahmati Allah, di kesempatan kali ini saya akan memandu kuis yang materinya adalah apa yang telah disampaikan Ustadz Al-Baini tadi. Ini ada dua pertanyaan, tapi ada 3 hadiah kuis. Satu adalah pertanyaan terbaik yang nanti akan dipilih oleh Bapak Ustadz. Tadi ada kira-kira ada 7 atau 8 pertanyaan. Nah, di antara teman-teman tadi yang bertanya menurut Pak Ustadz, ini pertanyaan yang terbaik yang dipilih menjadi pertanyaan terbaik untuk malam ini. Silakan Pak Ustadz. Ya, saya cek dulu berarti ya. Sebentar. Ini dulu. Di skip dulu, biar saya lihat lagi. Tadi di skip. Nggak apa-apa. Ini udah Ya. saya sudah ketemu pertanyaannya yang terbaik. Sebenarnya bagus semua ini. Cuma karena hadiahnya cuma 1. Pertanyaannya Ibu Dewi Fitri Lestari. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi untuk yang pertama, pertanyaan terbaik adalah pertanyaan dari Ibu Dewi Fitri Lestari. Ya, alhamdulillah. Makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Baik, untuk 2 pertanyaan kuis adalah materi tadi yang disampaikan oleh Ustadz. Mudah-mudahan teman-teman tadi menyimak. Ini pertanyaan pertama. Kesuksesan seorang muslim menurut Al-Quran, terutama di Quran surah Ali Imran ayat 185 adalah apa? Sebelumnya jawaban kuis silakan ditulis dalam kolom chat. Jawaban pertama dan benar akan menjadi pemenangnya. Silakan. Sudah ada yang menjawab. Vivi, jawabannya luruskan niat. Atau Wika, sebaiknya bekal adalah takwa. Masih belum? Sepertinya belum tepat. Ada lagi? Ya. Diulangin ya. Diulang, Kesuksesan seorang muslim menurut Quran surat Ali Imran ayat 185 adalah. Ada satu lagi, dunia bukan tempat ganjaran. Belum? Ya, itu Belum. Komaria. Itu Komaria. Komaria, kesuksesan seorang muslim bila dimasukkan ke dalam surganya Allah. Iya. Itu jawaban yang tepat. Selamat untuk Kokom. Jadi menurut Quran surat Ali Imran adalah sebetulnya tadi ayatnya adalah dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Gitu. Untuk kuis yang kedua, sebaik-baiknya bekal menuju akhirat menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 197 adalah. Oni sudah menjawab, jawabnya takwa. Betul sekali. Selamat buat Oni. Kayaknya Indra lebih dulu. Alhamdulillah. Makasih. Ya. Bukannya Indra lebih dulu. Indra Kenapa? lebih dulu ternyata. Indra lebih dulu. Indra lebih dulu. Indra duluan baru on. Oh iya. Tapi sebentar, tapi kalau nggak salah Indra dalam rangka menjawab soal yang pertama deh. Nggak tahu deh, coba deh Indra. Setahu saya tadi gitu.
karena begitu pertanyaan selesai, jawaban yang muncul pertama adalah Oni. Mungkin diklarifikasi Indranya. Bukan. Enggak. Ada 2 jawaban itu yang ditulis sama Indra. Udah, dua-duanya aja, Ida, Wai. Boleh. Oh, baik. Sama jam Jadi 9.36 soalnya jawabnya. Sama semua. iya baik. Jadi untuk kuis kali ini ada 3 pemenang. Yang pertama adalah Komariah, Indra, dan Oni. Selamat. Ada 4 dong, Pak. Terima kasih. Pak, ada 4 Iya, dong. satu tadi yang pertanyaan terbaik Iya. Dewi. Jadi kali ini ada 4 pemenang. Nanti akan dihubungi atau teman-teman pengurus akan menghubungi para pemenang. Hadiah akan ini oleh Abi. Yang pertama kali masuk join tadi. Kenapa? Nggak boleh. Yang pertama kali join. Oh, jadi ada satu. Bu Wayuni. Ya. Kalau memang saya dapat itu saya hadiahkan untuk Pak RT, itu tetangga saya. Alhamdulillah. Aduh Pak Guru, jangan saya Pak Guru, panitia saya Pak Guru. Nggak apa-apa, ini bukan masalah panitia, tapi tetangga saya udah. Alhamdulillah, terima kasih. Abi gimana Abi? Iya, Wai. Jadi nanti diterima dulu, nanti terserah nanti dikasih ke Pak Ocoy atau siapa, boleh, tapi diterima dulu ya. Iya, diterima gitu. Abi tadi ada usul ada 1 lagi, Bi? Atau cukup 4 orang? Yang pertama masuk kali, yang pertama login. Kali masuk, siapa tadi? Ida. Tahu saya tadi Magdalena. Iya, Lena dari Payakumbuh. Ya, sip. Dah 5 dah. Alhamdulillah, berarti untuk kuis malam ini ada 5 teman-teman kita yang menjadi pemenang dan insya Allah nanti ada bingkisan khusus dari pengurus MTA 2889. Selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dapat juga nih saya. Ya, baik teman-teman. Kirim alamatnya. Kirim alamatnya ke nomor saya ya. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Silakan Pak Kaila untuk dilanjutkan acaranya. Ya, terima kasih Bunda Wahyuni ya. Dan selamat kepada para pemenang kuis ya. Ya, Mbak Dewi, Kokom, Bang Indra dan juga Oni dan Lena dari Payakumbuh. Dan selanjutnya kami mohon keikhlasannya Bapak Ustadz Albaini untuk menutup acara ini dan sekaligus saya selaku MC, moderator, bila ada kesalahan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai jumpa di pengajian bulan berikutnya. Silakan Pak Ustadz. Wassalam. Baik, teman-teman sekalian, marilah kita akhiri pengajian kita ini. Kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di sisa usia kita ini senantiasa dalam keridhaan, ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa dijaga agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribu mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'malan salihan tardahu birahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih Bapak Ibu semua teman-teman. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Syukran jazakallah. Assalamualaikum. Pamitan juga ya semua Bapak Ibu Terima kasih semuanya. yang Assalamualaikum. soleh solehah. Warahmatullahi wabarakatuh. Mau bareng nggak? Mau bareng nggak? Wika lupa nggak difoto ya. Iya. Tuh, enggak frame ininya dapatnya tuh yang segini bukan yang semua gitu, jadinya gimana fotonya? Oh, bisa di tempat Wika, diklik galeri. Tadi bisa. Ya silakan ngobrol-ngobrol yang mau ngobrol. Iya. Oh iya, masih ada Vivi ya. Insya Allah Vivi ya, bulan depan ya. Apa tilawah? Teman-teman pamit semua ya. Iya, Vivi tilawah bulan depan ya. Makasih. Ada yang sari tilawah barangkali buat teman-teman yang lain. Masih semua. Yang pengurus stay dulu ya, jangan leave dulu. Mau dikirim catem ya, Bi? Iya. Jambi gimana Jambi? Abi kapan ke Jambi, Bi? Jambi, aduh. Nggak tahu nih gua kayaknya Februari deh. Waduh. Oh, bareng sama itu ya, apa Mas Arif Hartawan ya? Oh iya. Kakak kelas kita 88. Tahu. Arif Hartawan. Iya, itu kan Kakak juga kelas ini. kita. Dulu pernah di Cina itu, di perwakilan BI Cina. Nggak tahu. Ya. Orang kemarin bergerak 400 orang kok. Jadi memang harus cepet sih kayaknya. Tugas negara coy. Iya. Namanya tugas negara ya udah kita ini. Jambi apa ya yang ini? Cuma kalau Buruan 3 Jambi tahun yang ya repot, Bi. Sekolah tunggal yang terkenal. Siapa ya? Ups. Kenapa? Ups, oh. Ups Sure. itu apa? Oh, Sure. Oh, Sure. Mana Sure? Mukanya mana sukanya? Tahu dia malu-malu kucing tuh. Malu nggak pakai kerudung. Mila apa kabar? Mila ada Mila dan Nila nih. Ada. Jenis ya teman-teman ya. Ya, Ya, makasih. Oke. Bulan depan tugas tuh katanya Vivi. Vivi tugas ya. Ya, terima kasih. Tadi tilawah apa kori ya? Kori. Tilawahnya. Tilawahnya belum dapat. Tilawahnya Vivi. Tilawahnya. Oh, tilawahnya. Ya. Anca. Halo, Magda. Lena. Kok jadi Magda sih? Lena kirim alat tenan, Len. Iya, terima kasih ya. Jadi kirimin hadiah. Iya, terima kasih semua ya. Sama-sama. Uni. Duren mana Duren? Terima kasih Udi. Duren mana Duren? Nggak dipajang di sini, nggak tayang. Jangan lupa galamainya dikirim, galamai buat terus MTA ya. Galamai. Sanjay mau nggak Sanjay? Oh, boleh. Boleh, Uni. Iya, insya Allah nanti di ini ya. Jangan yang kesin hakim, dia udah bosan. Uni kita. Jangan yang kesin hakim. Oh iya. Uni kita. Widiawati aja. Kita ada 15 orang ya Uni pengurus MTA ya. Banyak banget. Kasih alamat Jambi, ntar ini kelewatan kirimnya ke Jambi itu sini. jauh banget. Lebih dekat sih Jambi dari sini. Iya lebih dekat. Oh iya. Ongkornya lebih murah ongkirnya. Aku lama di Sumatera Barat loh Uni. Iya. Tapi duluan kali ya Bi ya. Ya aku Cuma dari sekolahnya tahun kali. Tahun berapa Bi? 95 sampai 2010. Hai, kami 2017 baru di sini kan. Oh iya. Tapi 2 tahun sekali pulang sih lebaran. Oh gitu ya. Enak kan Bayi Kubu enak banget kok itu. Iya, enak banget, aman di sini, murah semuanya, makanan enak-enak semua. Iya. Nggak gemuk-gemuk, Lena? Iya, takut gemuk. Lena dari dulu segitu-gitu aja. Nggak Emang pernah masih gendut. gitu aja, nggak bisa ini ya. Iya, Wai, kita aja. selalu ketemu di Bintaro ya, Wai. Benar. Dari SD segitu aja. Baru Iya. pernah gemuk. Yang paling enak itu emang galamainya itu, jadi jangan lupa dikirim ya. Iya, insya Allah. Tapi itu nggak bisa awet lama loh.
Oh. Ya kan? Nggak bisa awet lama dia, nggak maksudnya karena nggak pakai pengawet kan dari UMKM itu. Nggak apa-apa nanti Abi Insya Allah ditaruh di Pak RT aja ya, alamatnya Pak RT aja ya, biar Pak RT Sip, Pak RT, ya. jauh dong dari Bogor. Yang gue khusus Memang Bogor sekretariat dong, Rena. Yang gue sekretariat lewat RTA kita Bogor. ada di Lenteng Agung ya. Iya Di boleh tempatnya Uni, Pak makasih Ocoy, banyak. sekretariat MTA tuh di tempat Ocoy memang. Siap, Iya siap, benar. Lenteng Iya. Agung. Kirim. Tapi sorry harus ini nih pamit nih. Jadi begitu. Ada ini lagi ya. Oh iya. Ntar kita sambung lagi, oke? Makasih Lena. Makasih banyak. Sama-sama semua. Makasih Iya. alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Manca sakit apa itu Manca? Migren. Manca. Lancar, masih teler. Manca. Migrain, angin. Suara apa barusan? Ini pintu angin kencang banget. Oh, jangan-jangan Manca tidur nih. Suara kantor gue gede banget. Partisipan berapa Wik tadi Wik? 37. Tadi sempat 37. 37. Thank you ya coy, keren MC-nya. Mantap. Oke deh, kita istirahat ya. Oke. Gini doang, kayaknya rapat. Apa kali mau bagi apa? Aduh. Bikin laporan. Mau bagi-bagi chat time sebelum pamit. Oke, teman-teman. Terima kasih ya, pamit. Ya, makasih semua. Oke, thank you. Assalamualaikum. Baik, makasih ya, Wai. Waalaikumsalam. Sama-sama. Ayo, makasih. Ya, Assalamualaikum. Salam. Yuk. Lip. Lip ya.